Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Tanudi dari Prodi PJJ Informatika. Di sini saya mendapatkan tugas UAS dari Bu dosen Mas Budi NUD di mata kuliah Estetika Humanisme. Saya mengambil tema tentang anger management. Tidak berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang anger management. Pokok pembahasan yang saya ambil adalah satu, pengertian emosi dan anger management. Yang kedua adalah marah sebagai sebuah emosi emosional. Ya, faktor penyebab munculnya marah, mekanisme otak saat marah, yang kelima jenis rasa marah, yang keenam anger issue dan case study, yang keenam pentingnya anger management, yang ketujuh otak dalam anger management, yang kedelapan faktor-faktor yang kesembilan faktor-faktor penyebab timbul marah, yang dan yang terakhir yang ke-10 adalah tips teknik atau teknik anger management. Yang pertama adalah pengertian emosi dan anger management. Pengertian emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Pengertian anger management adalah keterampilan yang membantu kita mengendalikan emosi marah dengan lebih baik. Ketika marah, bagian otak yang terlibat adalah amigdala di lobus frontalis. Saat kemarahan terjadi, aliran darah meningkat pada korteks frontal yang dapat mempengaruhi tindakan rasional. Yang kedua adalah marah sebagai sebuah emosi emosional. Setiap orang pernah merasakan marah, karena marah merupakan reaksi yang normal dan alami. Tetapi marah akan menjadi negatif atau tidak sehat apabila membuat seseorang bersikap impulsif dan melakukan agresivitas. Terkait emosi marah pada remaja yang tidak terpancing, bagi khususnya laki-laki dan secara ekstrim suka melakukan kekerasan atau aktivitas secara fisik, mengakibatkan masa remaja yang dikenal sebagai masa penuh risiko yang memungkinkan sekali muncul aktivitas tinggi. Faktor penyebab muncul marah: satu, dampak dari emosi; dua, menyalahkan orang lain; yang ketiga, tipe kepribadian tertentu; yang keempat, penyebab dari sekitar; yang kelima, merendahkan pribadi; yang keenam, rasa sombong; yang ketujuh, mementingkan diri sendiri; yang kedelapan, merasa diperlakukan tidak adil; yang kesembilan, rasa terganggu; yang ke-10, rasa kecewa; yang ke-11 adalah paranoid. Mekanisme otak saat marah adalah saat marah, lokus prefrontal otak yang lebih rasional menutup dan area belakang reflektif akan mengambil alih. Respon hormonal dan kardiovaskular akan mulai bekerja. Tubuh akan memompa kolesterol dan bahan kimia lain yang disebut katekolamin yang mendorong timbulan lemak menumpuk di jantung dan arteri karotis. Kemarahan juga dapat mempengaruhi hormon kortisol yang dapat membunuh neuron di hipokampus, wilayah otak untuk menyimpan ingatan. Sistem limbik yang terdiri dari hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan korteks limbik mengatur rasa takut, kemarahan, bahagia, dan perasaan cinta. Jenis-jenis rasa marah, ya, marah karena stres atau marah stres, marah pasif agresif, ya itu marah yang diatasi dengan menghindar dan dalam menghindar. Marah verbal, marah yang kadang-kadang diungkapkan melalui kata-kata. Marah volatil, marah yang cenderung berlebihan. Dan adalah marah pembalasan, marah yang balas.
angle study, dan studi kasus case study. Sini saya ambil adalah perilaku agresif kalangan remaja, khususnya pelajar sekolah menengah atas dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari jumlahnya maupun variasi bentuk perilaku agresif yang dimunculkan. Dari data di Kota Jakarta tahun 2008 menunjukkan adanya 78 kasus perilaku agresif remaja dan yang telah diproses secara hukum pada tahun 2003 hingga 2006 dengan pelanggaran berupa penggunaan senjata tajam, penganiayaan, pengeroyokan, pencabulan, pemerkosaan, termasuk pencurian dan penggelapan. Tentang usia pelaku sekitar umur 12 hingga 18 tahun. Selama bulan Juli 2006 hingga April 2008 di sebuah SMA di Yogyakarta tercatat 73 laporan penganiayaan, pemukulan, pengejaran, dan pengeroyokan. Sementara di SMA lain tidaknya tercatat 8 peristiwa serupa yang terjadi pada periode September 2007 hingga April 2008. Para siswa memiliki kontrol diri yang lemah, sebagaimana hasil penelitian Elvida tahun 1995 yang menyatakan bahwa kemampuan mengontrol diri berhubungan negatif dengan kecenderungan berperilaku di lingkungan, termasuk dalamnya adalah perilaku agresif. Menurut Wilkowski dan Robinson tahun 2008 menyatakan bahwa amarah merupakan kondisi perasaan internal yang secara khusus berkaitan dengan meningkatnya dorongan untuk menyakiti orang lain. Sedangkan agresi terkait langsung dengan tindakan nyata menyakiti orang lain. Dalam angle isu dan case study, di sini ada partisipannya adalah 28 remaja laki-laki, pelajar kelas 11 dari dua sekolah menengah atas di wilayah Kota Yogyakarta dengan rata-rata usia umur 16 tahun dan yang terpilih melalui seleksi berdasarkan skor tingkat amarah serta direkomendasikan guru sebagai siswa berisiko. Di sini partisipan diberi kesempatan untuk yang pertama adalah membicarakan berbagai masalah dan pengalaman amarahnya. Yang kedua adalah belajar mengenali tanda-tanda amarah dan menyadari. Yang ketiga, belajar dan menyadari pemicu amarah dan reaksi spontan yang dilakukan. Yang keempat, belajar dan berlatih teknik-teknik yang dapat meredakan amarah. Yang kelima, belajar dan berlatih relaksasi. Terakhir adalah berlatih mencari alternatif solusi saat menghadapi masalah. Maka di sini pentingnya adanya anger management. Amarah merupakan salah satu emosi yang umum dirasakan oleh individu, bahkan termasuk dalam emosi yang sehat. Rasa amarah menjadi penanda bahwa kita sedang merasakan situasi yang mengecewakan, tidak adil, terluka, terganggu, ataupun ada yang mengancam. Akan tetapi, jika kita gagal atau tidak bisa mengelola emosi ini, maka dapat membawa kita pada berbagai permasalahan. Maka dari itu pentingnya bagaimana kita belajar mengenali, mengatasi, dan mengekspresikan kemarahan dengan cara yang sehat dan peran otak dalam anger management. Di sini otak adalah organ yang sangat kompleks di dalam tatanan tubuh manusia. Ia adalah pusat kontrol dan koordinasi segala sesuatu, mulai dari gerakan jari tangan hingga detak jantung. Tidak hanya itu, otak juga memainkan peran penting dalam mengendalikan dan memproses emosi. Para ahli masih memiliki banyak pertanyaan tentang peran otak dalam berbagai emosi. Tapi mereka sukses menunjukkan asal-usul dari beberapa temuan yang umum, termasuk ketakutan, kemarahan, kebahagiaan, dan cinta. Salah satu bagian yang berperan di dalamnya adalah sistem limbik, di mana sistem limbik ini adalah sekelompok struktur yang saling berhubungan yang terletak jauh di dalam otak. Ini adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab
atas respon perilaku dan emosi. Ini saya menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab timbulnya marah. Penyebab timbulnya marah menurut psikologi. Yang pertama adalah dampak dari emosi, yang kedua adalah menyalahkan orang lain, yang ketiga adalah tipe kepribadian tertentu, yang keempat adalah penyebab dari sekitar, yang kelima adalah merendahkan pribadi, yang keenam adalah rasa sombong, yang ketujuh mementingkan diri sendiri, yang kedelapan rasa diperlakukan tidak adil, yang ke-9 rasa terganggu, yang ke-10 rasa kecewa, dan yang terakhir adalah yang ke-11 gangguan psikologi paranoid dan skizoid. Untuk tips atau teknik anger management, yang pertama adalah mundur sementara dari sumber amarah. Agar tidak langsung meledak, usahakan untuk mundur sementara dari sumber amarah. Cobalah untuk berpikir sebelum merespon, atau misalnya berhitung dari 1 sampai 10 sebelum bereaksi terhadap sesuatu, atau berjalan sejenak untuk memikirkan pikiran. Yang tips atau teknik anger management yang kedua adalah meluapkan rasa marah dengan tepat. Meluapkan amarah dengan tepat, meluapkan dengan kegiatan yang lain. Dengan meluapkan amarah secara tepat, kita dapat membatasi respon yang mudah. Hal ini akan membantu kita untuk mengenali apa yang memicu rasa marah dan apa yang tidak kita suka dari kondisi tersebut. Tips yang ketiga atau teknik ketiga dari anger management adalah setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin. Kita dapat melakukan anger management dengan menyampaikan secara jelas apa penyebab utama, tanpa menyalahkan pihak lain. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan penjelasan lawan bicara. Selama berbicara, sangat mungkin suasana akan memanas sehingga amarah bisa kembali muncul. Bila itu terjadi, cobalah untuk gunakan teknik berhitung 10 detik sebelum respon. Insya Allah ini dapat membantu menghindari pertengkaran. Selain itu, jaga intonasi tetap netral. Ingat, tujuan utama kita adalah menyampaikan apa yang membuat kita marah, serta memahami tanggapan dari lawan bicara. Untuk tips-tips ini, referensi yang atau sumber rujukan yang saya ambil adalah yang pertama dari HPP atau jurnal UGM, yang kedua dari dosen psikologi.com. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.